Ya, shalom suami, istri, bapak, ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang peristiwa yang sedang terjadi, yaitu adanya demo besar-besaran di suatu daerah. Wah, sangat menggetarkan hati karena di situ nampak ada puluhan, mungkin ratusan orang yang sedang dipenuhi dengan rasa amarah, dengan raut muka yang garang, dan mereka masing-masing memegang sebongkah batu. Ada yang sebuah batu, ada dua buah batu, ada yang memegang beberapa buah batu, bahkan ada yang batu kecil dan batu yang besar. Dan mereka sedang berteriak-teriak, mari kita habisi wanita ini, mari kita lempar wanita itu. Dan mereka sedang menghakimi seorang wanita yang sedang kedapatan berbuat zina. Nah, saat-saat yang seperti inilah saat yang penting buat kita untuk merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Channel ini ditujukan agar kita berkesempatan atau rindu menginginkan banyak kesempatan untuk mengadakan perjalanan bulan madu yang kedua. Sebab saat-saat semacam itulah sebagai saat yang tepat untuk kita belajar dari kesalahan. Dan saat ini kita belajar dari peristiwa, yaitu adanya demo besar-besaran. Namun jika kita simak akibat atau dampak dari demo ini, justru menyelamatkan banyak rumah tangga. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada demo yang sangat-sangat menakutkan karena ingin menghakimi seorang wanita yang kedapatan berdosa, tetapi akibatnya dari demo ini justru menyelamatkan banyak sekali pernikahan. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam demo-demo itu supaya membatalkan perceraian yang direncanakan oleh setiap persoalan suami istri. Nah, jika ada hal-hal yang mirip atau mungkin ada kesaksian dari perikop atau episode kali ini, silakan ditulis di kolom komentar supaya menjadi berkat dan menambah luasnya cara pandang kita. Nah, pada episode kali ini kita akan melihat gemuruhnya demo yang besar. Namun jika melakukan dua hal berikut ini, maka justru akan membawa kepada pemulihan dari setiap rumah tangga yang terancam ingin bercerai. Yuk kita mulai. Bagaimana jika ada demo besar-besaran karena ada kasus perzinahan, dan ini merupakan penentuan hidup dan mati dari seseorang. Ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, di situ dikatakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Wah, ini suatu keadaan yang sangat kritis. Jika ada kata-kata Yesus yang justru mengundang amarah dari massa yang sedang berkumpul, maka habislah riwayat seorang wanita ini. Ya, memang kelihatannya faktanya lihat wanita ini adalah seorang pendosa, ya. Tetapi bagaimana harga sebuah nyawa di mata Tuhan? Bagaimana harga seorang pribadi di mata Tuhan? Meskipun sedang berbuat dosa dan terancam akan hukuman mati, dilempar batu, hukum rajam, dan semua orang di sekitarnya sudah siap-siap membawa batu untuk melemparinya sampai mati. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, sebelum kita bahas peristiwa itu, mari kita ingat kembali mandat Tuhan tentang sebuah pernikahan. Sejak awal menikah, di dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-5, Tuhan mengamanatkan agar selama 1 tahun lamanya
seseorang yang baru saja menikah, jangan ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Wah, ini suatu privilege, ini suatu keistimewaan ya. Selama 1 tahun lamanya sepasang mempelai dibebas tugaskan. Tujuannya untuk menyenangkan atau menyukakan hati pasangannya. Dan tentu selama 1 tahun itu bukan untuk hura-hura menyenangkan hati istrinya ya, tetapi istri juga menyenangkan hati suaminya, dan masing-masing suami dan istri belajar untuk sanggup bertahan dalam keadaan hati yang tetap bersukacita seumur hidup mereka. Karena selama 1 tahun yang kita anggap sebagai honeymoon atau bulan madu, yang saat ini tentu tidak sampai 1 tahun ya, tidak sampai 1 bulan, mungkin cukup 1 minggu atau 10 hari ya. Dan tujuannya ternyata bukan sekedar saling menyukakan, tetapi saling belajar untuk meneliti, memahami perbedaan, untuk memahami adanya dosa-dosa masa lalu, untuk mampu diampuni dan kemudian diterima satu dengan yang lain, supaya memenuhi hukum Tuhan, no reason for divorce. Nah, ciptakan masa-masa honeymoon yang spesial dengan hati yang terbuka untuk berkesempatan menguliti kelemahan kita dalam berumah tangga, kelalaian pola bergereja sebagai keluarga rohani, dan relakan ya Tuhan menegur kesalahan kita di dunia kerja. Benar-benar kita perlu waktu khusus untuk melakukan introspeksi dan rela belajar dari kesalahan. Ingatlah kisah di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu peristiwa habisnya anggur dari sebuah pesta pernikahan. Tuhan memulihkan krisis pernikahan itu karena ada satu prinsip, bahwa krisis pada pesta pernikahan dapat mendorong dosa perceraian, dan mukjizat di Kana menghapus alasan bercerai. Ya, krisis saat menikah, sakit hati, kemudian kesalahpahaman baik di antara suami maupun istri, apalagi didorong oleh campur tangan dari masing-masing keluarga besar, maka krisis dalam pernikahan itu akan sanggup mendorong terjadinya dosa perceraian. Tetapi mukjizat di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur, maka terciptalah anggur yang terbaik, anggur yang manis, anggur sukacita, anggur iman yang baru, dan anggur Kana itu sanggup menghapus alasan bercerai. Suami-suami Yahudi pada umumnya karena merasa sudah mencukupi kewajiban ya menyelesaikan biaya pernikahan selama 7 hari 7 malam, maka suami Yahudi merasa telah memenuhi kewajiban dalam hal resepsi, merasa sudah cukup. Dan itu mendorong arogansi seumur hidup dan tega menceraikan dengan berbagai alasan. Inilah kelemahan adat Yahudi. Alkitab tidak menyarankan untuk kita mengikuti adat Yahudi dalam hal pernikahan, ya, tetapi Alkitab kemudian memperbaiki hukum-hukum yang salah yang pernah dipraktekkan oleh orang-orang Israel dengan hukum sehari-hari yang kita bisa ikuti dan pelajari, terutama pada episode kali ini. Karena Tuhan menegur dengan keras, jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku, kata Tuhan, membenci perceraian, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, bagaimana jika situasi demo besar-besaran itu terjadi di hadapan kita? Wah, sangat tragis ya. Sangat tragis, sangat mengkhawatirkan, sangat membingungkan. Kita mau ambil sikap apapun rasanya serba salah ya. Apalagi situasi yang saat itu demo besar-besaran yang menentukan hidup dan mati dari seseorang akibat dari dosa perzinahan. Nanti kita bisa simak kembali dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3 sampai dengan 11. Dikatakan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membawa wanita yang kedapatan berbuat zina itu berdiri di tengah-tengah kerumunan, dan di situ ada Yesus.
menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Wah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi ternyata ini adalah upaya untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Yesus sebagai teladan kita, ia sering mengalami ujian dari berbagai pihak, berbagai macam ujian, melalui berbagai motif dan aneka ragam persoalan kehidupan. Lagi-lagi kali ini Yesus dicobai. Tentulah hal ini sebagai upaya agar mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Mengapa mereka sangat-sangat ingin menyalahkan Yesus? Karena hanya Yesus pada saat itu yang hafal seluruh kitab Taurat. Perkataan-perkataannya menyitir dengan tepat seluruh ayat-ayat ketetapan dalam kitab Taurat. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, artinya hukum-hukum itu bahkan bukan melalui Musa ataupun Abraham, tetapi berasal dari dirinya. Kesatuan Allah Tritunggal di dalam kapasitasnya memberikan hukum. Yesus dalam kemahatauannya, dia mengerti dan memahami semua hukum itu. Nah, waktu Yesus ditantang, apa sikap Anda menghadapi persoalan wanita yang berbuat zina ini? Ayat itu sungguh luar biasa ya. Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di atas tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis tanah untuk yang kedua kalinya. Nah, tentu kita langsung berspekulasi ya. Kira-kira di tengah-tengah kerumunan masa itu kok sempat-sempatnya Yesus menuliskan jarinya di tanah. Kira-kira apa yang Yesus tulis? Banyak spekulasi tentang kira-kira apa yang Yesus tuliskan. Entahkah Yesus menulis tentang 10 hukum Taurat yang menegur orang-orang di sekitarnya, atau justru daftar dosa lain yang sedang diperbuat oleh orang-orang di zaman itu. Dan banyak orang-orang yang sedang mengelilinginya yang merasa tertegur atas tulisan itu. Boleh jadi demikian ya. Atau mungkin Yesus menuliskan kedua-duanya, ya 10 hukum Taurat, ya daftar dosa yang sedang terjadi ya. Sebab Yesus membungkuk dan menulis itu dengan jari di tanah dilakukan 2 kali. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Wah, ini suatu momentum yang penting ya. Yesus bangkit berdiri dengan otoritas ilahi. Dia berkata kepada semua orang dengan suara yang sangat berwibawa. Dia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Wah, ini suatu kata-kata yang penuh dengan otoritas sorgawi. Seorang pemuda berusia sekitar 30-31 tahun ya, yang dikenal hafal dengan hukum-hukum Taurat ya, mampu menyitir persis titik komanya. Dan saat itu dari mulut yang sama keluar kata-kata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa." Padahal sebelumnya mungkin Yesus menegur dosa mereka ya. Mereka dalam keadaan sudah tertegur atau sedang ditegur dosanya, tetapi Yesus justru mempertanyakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa." Wah, kata-kata itu langsung menusuk dalam hati setiap telinga. Dan kemudian Yesus melanjutkan, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, disinilah terjadinya introspeksi yang amat dalam ya bagi kehidupan dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin masa demo itu sudah sedemikian beringasnya, hatinya berkobar-kobar, mendidih, perasaan panas ya. Mungkin ingin menghakimi wanita itu, di satu sisi ingin menguji keilahian Yesus. Banyak tujuan mereka melakukan hal itu, tetapi dari hati yang terbakar, yang membara itu, tahu-tahu mulai mengecil hati mereka.
Mereka merasa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, dan tidak ada seorang pun yang berani pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu. Ini satu momentum yang sangat penting. Mungkin jika kita bisa menangkap dengan kamera, mungkin kamera kita sempat terhenti. Kita pun sempat terhenyak dan memikirkan kira-kira apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Perhatikan, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Nah, bisa saja yang tertua cepat menyadari dosanya dan tidak malu-malu mengakui bahwa dia berdosa dan tidak layak untuk melempar batu, maka akhirnya lebih dulu meninggalkan kalangan massa itu, yang akhirnya semuanya pergi meninggalkan keributan itu, dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Inilah situasi yang perlu kita pahami hari ini. Ya, hanya tinggal Yesus dan wanita yang berdosa itu berduaan saja. Kemudian Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada wanita itu, "Hai perempuan," tentu dengan kata-kata yang sangat menyentuh, ya. Suaranya tetap keras, tetap berwibawa, mungkin saja terdengar oleh beberapa orang, sebab itu Alkitab itu tertulis, ya. Tetapi di telinga wanita itu mungkin kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh kasih, mungkin seolah-olah sedang membelai wanita yang berdosa itu dengan tangan yang dingin, yang indah, yang menyejukkan hati. Yang tadinya takut sekarang sudah mulai timbul hati yang mulai tenang. Pelan-pelan ada keberanian untuk mengangkat kepalanya dengan muka yang bercucuran air mata, dan Yesus melihat itu adalah air mata pertobatan yang sungguh. Yesus sebagai Tuhan, Ia mampu memahami isi hati wanita yang berdosa itu. Dengan raut muka yang sedih mulai timbul gembira, mulai ada sinar yang memancar dari muka wanita itu, dan Yesus melihat itulah air mata pertobatan yang mulai diterima oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab wanita itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Nah, ini satu kata-kata yang sangat penting, ya. Wanita itu layak untuk dihukum. Wanita itu layak untuk dilempar batu, hukum rajam sampai mati. Tetapi akhirnya telinga wanita itu mendengar, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wah, saat-saat yang kritis semacam itu ternyata terselesaikan dengan begitu indahnya, ya. Wanita ini dengan muka yang tegak mengucapkan syukur, terima kasih, mungkin mengangguk-anggukan kepala, bersujud, tidak tertulis memang saudara, ya, tetapi kita bisa bayangkan situasinya. Bagaimana di film The Passion dilukiskan perjumpaan atau perbincangan antara Yesus dan wanita itu. Bukan sekedar Yesus seorang Yesus dan wanita seorang berdosa, tetapi antara Tuhan dan pendosa. Bagaimana situasinya sangat menggetarkan hati, dan Tuhan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Artinya ada pengampunan. Meskipun dosanya layak dihukum mati, tetapi Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Ada otoritas ilahi mengampuni dosa seseorang jika seseorang itu bertobat, tapi ada syaratnya tentu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, inilah momentum yang dimiliki oleh wanita yang berdosa itu, yang perlu kita miliki bagi setiap suami maupun istri. Meskipun pernah jatuh dalam dosa, meskipun pernah katakanlah perzinahan, perselingkuhan atau apapun yang menodai pernikahan, maka inilah yang harus terjadi. Ya, menghadap kepada Tuhan, berbincang berduaan atau dengan pasangan berduaan bersama dengan Tuhan, dan dengarkan, tunggu waktunya, ya, sampai Tuhan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau."
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Air mata pertobatan dari seorang wanita yang berzina ini tentu harus dibuktikan dengan tidak melakukan dosa itu lagi mulai dari sekarang. Itulah makna pertobatan, ya, tidak melakukannya lagi. Meskipun situasi yang membuat ia jatuh dalam dosa perzinahan itu timbul kembali. Dengarkan para suami dan para istri, ya. Saat kita mengadakan honeymoon yang kedua, mari kita ciptakan kesepakatan yang mungkin meskipun pernah mengalami situasi yang membuat kita mudah jatuh, bahkan terlanjur jatuh. Tetapi hari ini dengarkan, Tuhan berkata, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan buktikan, ya, buktikan tindakan pertobatan yang sesungguhnya, yaitu jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wah, bukan hanya peristiwa itu meredam adanya demo besar-besaran, bukan hanya itu, ya, tetapi memulihkan seorang wanita yang sedang berdosa. Dan peristiwa itu ternyata mampu memulihkan pernikahan demi pernikahan sampai akhir zaman. Melalui peristiwa itu kita bisa memiliki dua hal yang perlu kita lakukan ketika salah satu berbuat dosa, ya. Maka banyak orang pada bingung nih, ya. Oh, kayaknya sih boleh bercerai jika ada perzinahan. Oh, enggak bisa, saudara, ya. Perzinahan itu suatu dosa, ya, dan perceraian itu pun suatu dosa. Apakah kita menyelesaikan sebuah dosa dengan perbuatan dosa-dosa berikutnya? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Yesus memberikan pengampunan dan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya dari dosa yang sedang dialami harus di stop dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan jangan cari alternatif atau jalan keluar dengan menempuh pilihan-pilihan yang mengandung dosa, yaitu bercerai. Apalagi setelah bercerai menikah lagi. Wah, itu suatu pilihan yang sebetulnya mendekati, ya, atau menjerumuskan kembali pada dosa-dosa berikutnya. Nah, hari ini kita bisa pelajari dua hal demikian. Meskipun ada perzinahan, ya, meskipun ada perselingkuhan, dosa apapun dalam pernikahan, maka lakukan dua demonstrasi yang besar, ya. Justru kita harus lakukan demo besar-besaran itu di dalam dua hal ini, yaitu demo tentang pengampunan dan demo yang kedua adalah demo tentang pertobatan. Bapak, ibu, suami, istri yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita punya cukup waktu, mungkin perlu berulang-ulang mengadakan honeymoon yang kedua, bulan madu yang kedua, berduaan saja. Ya, kita mulai banyak bincang-bincang dan kemudian terampil merancang demo besar-besaran dua macam. Yaitu yang pertama demo tentang pengampunan. Tuhan mengajarkan, ya, mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya enggak ada syarat apapun harus mengampuni. Karena itu bagian dari doa Bapa kami. Ya, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang atau pasanganku yang bersalah kepada kami. Wah, ini satu pengampunan yang harus didemonstrasikan, ya. Mungkin mengawali sebelum pengampunan itu dilakukan, ya, dalam hati kita harus sudah siap untuk mengampuni. Tetapi yang langkah pertama, demo yang pertama yang harus besar-besaran adalah demo tentang pertobatan. Wanita itu mendemonstrasikan pertobatan yang sungguh di tengah-tengah demonstrasi oleh massa yang sangat banyak. Wanita itu menangis sehabis-habisnya, keluar air mata pertobatan yang sungguh. Ini harus kita demonstrasikan. Mungkin ibu-ibu seringkali, ya, gemar dengan
demo panci model baru ya, atau kompor yang pakai listrik ya, yang pakai induksi, nggak perlu pakai api ya. Kita suka melihat demo dari perabot-perabot dari dapur kita yang modern ya. Kemudian setelah itu tertarik untuk beli, ternyata ada keringanan cara bayar mungkin ya, dengan cara diskon, mungkin ada cicilan segala macam, sehingga setiap demo atau demonstrasi dari alat-alat dapur itu sangat digemari oleh para wanita. Nah, hari ini mari suami dan istri ya, mari lakukan demo besar-besaran yang pertama, yaitu demo pertobatan. Tunjukkan, demonstrasikan ya, kiat-kiat bagaimana mungkin kita sulit untuk melakukan pertobatan. Tetapi ingatlah ya, bahwa upah dosa adalah maut, dan maut itu bagi wanita yang berzina itu berupa lemparan batu-batu yang sudah dipersiapkan oleh puluhan, mungkin ratusan bahkan ribuan massa. Mereka sedang berdemo dan berteriak-teriak ya, seperti sedang menjarah rumah anggota-anggota DPR atau artis-artis yang menyakiti hati mereka hari-hari ini ya. Tetapi itulah yang terjadi. Mungkin sedang menjarah hati wanita itu dari kedamaiannya. Apa yang wanita itu memiliki dirampas, dirusak, dicungkil. Gak ada lagi mobil mewah dalam pikiran wanita itu. Tidak ada lagi barang-barang berharga dalam pikiran wanita itu, kecuali tangisan pertobatan. Nah, suami dan istri, mari kita demonstrasikan hal yang pertama ya. Demo pertobatan yang sungguh dan berkomitmen tidak berbuat dosa itu lagi mulai dari sekarang. Nah, baru yang kedua, kita mulai mendemonstrasikan pengampunan 70 kali 7 ya, bagi pasangan yang tidak digugat kesalahannya atau merasa tidak bersalah karena yang berzina adalah salah satunya, maka yang satunya harus rela mengampuni. Demonstrasikan pengampunan itu. Cepat bangkit dan peluk pasanganmu. Katakan, aku mengampunimu. Udah ya, dosamu sudah aku maafkan, dan biarlah aku dan kamu menjadi satu kembali. Karena di dalam Matius 19 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kembali menjadi satu, hati mulai menyatu. Ada pertobatan dan ada pengampunan antara suami dan istri. Mungkin salah satu benar-benar harus mengawalinya dengan pertobatan, kemudian yang lainnya pasangannya mengampuni. Mungkin pasangan yang tadinya kurang bisa mengampuni, tahu-tahu Tuhan tegur, ada kesalahan yang juga perlu dilakukan pertobatan, sehingga masing-masing berdemonstrasi ya dengan besar-besaran pertobatan dan pengampunan. Jika pertobatan dan pengampunan itu dilakukan dengan hati yang murni, bersama-sama dengan komitmen yang kuat, maka suami istri meskipun tadi berencana untuk bercerai, tidak akan jadi bercerai. Nah, inilah contoh-contoh pengampunan dengan pengertian-pengertian yang sudah dihadapkan di firman Tuhan. Apakah kita dapat mengampuni dosa pasangan kita? Seharusnya inilah menjadi sesuatu yang terampil ya. Dan sebelum itu mungkin kita menuntut, ya aku akan mengampuni jika pasanganku benar-benar bertobat. Nah, apakah kita bisa mendemonstrasikan pertobatan yang sejati dalam hidup kita sampai diketahui oleh pasangan kita? Nah, demonstrasikan ya pertobatan yang sungguh itu, bukan hanya di depan pasangan kita, tapi di depan semua orang, sehingga semua orang bisa melihat bahwa kita sudah mempraktekkan hidup yang baru, hidup seorang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, suami, istri yang dikasihi Tuhan, kejadian-kejadian berikutnya mungkin kita bisa ambil contoh-contoh untuk membekali kehidupan pernikahan kita. Ya, terima kasih sudah menyimak. Biarlah kita terampil untuk berdemonstrasi dalam dua hal, yaitu demo besar-besaran pertobatan dan demo besar-besaran pengampunan
Yang pertama harus kita praktekkan dengan pasangan kita dan kita tunjukkan ke semua orang. Kami sangat bersukacita jika episode ini dapat menjadi berkat dan berkenan untuk subscribe atau like dan silakan di-share ke pasangan yang lain. Jika ada kesaksian, pertanyaan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar supaya bisa menjadi berkat dan menjadi luasnya cara pandang buat kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan kiranya Tuhan memberkati pernikahan dan rumah tangga kita dengan berlimpah-limpah. God bless.